Upaya dedolarisasi rupanya terus berlanjut. Kali ini, Indonesia dan Korea Selatan yang harus mengucapkan selamat tinggal kepada dolar Amerika Serikat. Adios dolar Amerika. Setidaknya dalam transaksi dagang antar kedua negara mulai tahun 2024. Transaksi antara Indonesia dengan Korea akan dilakukan menggunakan mata uang lokal, yaitu rupiah dan won. Pelan-pelan Indonesia terus menurunkan ketergantungan terhadap dolar Amerika. Pertanyaannya, seberapa besar sih nilai perdagangan Indonesia dengan Korea Selatan? Lalu, siapa diuntungkan dengan kebijakan ini? Kisah mengubur dolar ini atau meninggalkan penggunaan mata uang dolar dalam transaksi mulanya dimotori oleh Cina dan Rusia. Kemudian melembar ke negara-negara BRIC, Brazil, Rusia, India, dan Cina. Istilahnya yang ramai di dunia internasional adalah dedolarisasi. Ke depan ada rencana sejumlah negara tidak lagi menggunakan dolar AS dalam transaksi perdagangan. Hati-hati buat yang banyak menyimpan dolar. Rajin-rajin, intip perkembangannya. Kalau selama ini dolar menjadi mata uang wajib dalam transaksi internasional, ya mohon maklum. Nilai perdagangan Amerika, yaitu akumulasi ekspor dan impornya, ya terbesar di dunia. Maka mata uang yang digunakan adalah dolar menjadi lebih dominan. Tapi kini peta sudah berubah. Belakangan dominasi Amerika mulai diambil alih oleh Cina. Sejak periode 2017 sampai 2021, Cina nomor wahid, kemudian Amerika. Selanjutnya Jerman di urutan ketiga, Jepang di posisi keempat, serta Prancis di urutan kelima. Nah, Indonesia juga terus merintis penurunan penggunaan mata uang dolar, antara lain melalui kerjasama dengan Korea Selatan. Tidak kecil transaksi perdagangan Indonesia dengan Korea. Pada tahun 2022 misalnya, nilainya sekitar 24,5 miliar dolar Amerika. Pada tahun itu, ekspor Indonesia lebih besar ketimbang impor dari Korea. Selisihnya atau surplus neraca perdagangan Indonesia dengan Korea Selatan nilainya mencapai 1,1 miliar dolar atau sekitar 16,4 triliun kalau pakai kurs 15.000 per dolar. Jadi ada aliran modal bersih yang masuk, lumayan memperkuat nilai tukar rupiah. Kalau lihat sejarahnya, sampai tahun 2012, neraca perdagangan Indonesia dengan Korea Selatan masih surplus. Setelah itu, apes, lebih sering defisit. Yang besar defisitnya terjadi di tahun 2014 dan 2019. Masing-masing 1,1 miliar dolar dan 1,2 miliar dolar. Neraca perdagangan yang surplus tahun 2022 seperti perdagangan Indonesia dengan Korea sedang rebound, bangkit dari kelesuan. Lalu, bagaimana sebenarnya perkembangan nilai tukar rupiah terhadap won Korea Selatan dibandingkan rupiah terhadap dolar? Kalau kita lihat datanya, indeks rupiah terhadap won cenderung lebih stabil. Kalaupun indeksnya naik, dalam arti rupiah melemah terhadap won, ya tidak terlalu dalam. Rata-rata perubahan kurs rupiah terhadap won kira-kira 3,4% per tahun lah. Sementara terhadap dolar, perubahan nilai tukar rupiah bisa mencapai rata-rata 5,8% per tahun. Pada pertengahan Desember, indeks kurs rupiah terhadap won ada di posisi 144. Artinya, 44% lebih tinggi dibandingkan tahun 2010 yang menjadi tahun dasar. Sedangkan terhadap dolar, indeksnya 167 atau rupiah sudah melemah, terdepresiasi 67% dibandingkan posisi tahun 2010. Kalau rupiah melemah terhadap dolar, siapa sebenarnya yang dapat untung? Tentu yang pertama tertawa lebar adalah para eksportir. Barangnya yang tadinya dijual 10 dolar misalnya, kalau dikonversi dengan kurs 15.000, maka jadinya 150.000. Ketika rupiah melemah, katakanlah jadi 16.000 per dolar, maka nilai konversinya menjadi 160.000.
udah ada kelebihan 10.000 gara-gara rupiah yang melemah. Itu per dolar. Kalau 1 juta dolar, ya jadinya 1 miliar lah. Lalu siapa rugi? Nah ini, pertama adalah importir. Kedua, ya kita semua. Importir harus beli barang, bahan baku dengan harga lebih mahal karena rupiah melemah. Mengingat biaya bahan baku naik, harga jual barang ke konsumen juga akan naik. Ujungnya kita yang ketiba beban. Jangan lupa, beras kita impor, gula kita impor, bahan baku mie instan yaitu gandum impor, bahan baku pakaian yang melekat di tubuh kita ini juga banyak yang harus didatangkan dari luar negeri. Bahkan untuk bahan baku obat, sekitar 90% berasal dari impor. Nah, harga barang-barang ini semua berpotensi naik jika rupiah melemah terhadap dolar. Ujungnya kantong kita yang makin kempes. Karena itu, ikhtiar menjaga stabilitas nilai tukar rupiah menjadi sangat penting. Bukan hanya soal ekonomi pemerintah, apalagi soal politik. Ini soal mengamankan kantong kita karena kebutuhan sehari-hari bahan bakunya kebanyakan dari luar negeri. Eling lan waspada.